Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan satu kesempatan untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengerjakan PAS pada hari ini. Untuk itu, mari Madam ajak kita bersama-sama bersatu hati. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Khususnya pada pagi hari ini ketika kami hendak mengerjakan PAS, kami bersyukur ada waktu kami boleh menyapa Tuhan dan disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman pagi ini. Sungguh ya Tuhan, kami rindu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia, dan boleh menjadi agen perubahan, di mana itu semua boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan apa yang Tuhan ingin untuk boleh kami lakukan, dan Tuhan juga yang akan menolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu firman yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak sekalian, bagian ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Sebuah pesan untuk melakukan perbuatan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, ini bukanlah hal yang baru bagi orang Yahudi. Mereka sudah tahu. Jika kita diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin itu perintah yang sudah biasa kita dengar. Ayo belajar sungguh-sungguh, jangan main-main. Tetapi, jika kita diminta melakukan sesuatu, itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita mungkin tidak biasa mendengarnya. Misalnya, jika kita membantu mama untuk mencuci piring, mama berkata, cuci piring yang baik ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk mama ya. Hah? Apa? Bagaimana mungkin melakukan pekerjaan di rumah, sekolah, belajar, itu dianggap sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan? Anak-anakku yang Tuhan kasihi, bagi orang Yahudi pekerjaan itu adalah ibadah. Karena pekerjaan dianggap sebagai ibadah, maka orang Yahudi itu akan bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun yang dikerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang-orang Yahudi memiliki semangat kerja yang baik, kerja dengan sungguh-sungguh, tekun, tidak malas-malasan dan selalu semangat. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka dapat mengubah padang gurun menjadi tanah yang subur, air laut menjadi air tawar dan menguasai dunia. Anak-anak sekalian, Madam mau bertanya kepada setiap kita. Ketika kita sedang sekolah secara daring atau online, apakah kita sudah belajar serius dan bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diberikan? Atau ketika kita di rumah, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai seorang ayah, ibu, atau anak yang baik? Ataukah selama ini kita hanya melakukan hal-hal yang baik ketika hanya ada orang yang melihat kita saja? Anak-anak sekalian, pagi ini Tuhan mengingatkan kembali supaya dimanapun dan bagian apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kualitas yang terbaik. Dia ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain, bukan untuk papa, mama, guru, teman kita, ataupun untuk nama baik kita sendiri. Sebentar lagi kita akan mengerjakan soal-soal PAS. Mari
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jika ada waktunya untuk belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari anak-anak, Neda mengajak kita untuk do your best for today. Sehingga kita boleh menjadi agen perubahan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Dan terlebih lagi, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat menjadi agen perubahan. Selamat mengerjakan PAS hari ini dengan baik. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Satu firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami melakukan sesuatu pekerjaan yang dipercayakan, itu kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan ini. Ketika kami mengerjakan PAS hari ini, kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengerjakan yang terbaik dari apa yang boleh kami kerjakan. Dan terlebih lagi ketika kami mengerjakan ini semua, kami boleh didapatin oleh Tuhan. Kami mengerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh disebut sebagai agen perubahan yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen perubahan, mengerjakan apa yang sekarang ini akan kami kerjakan dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan. Tuhan, tolong juga untuk guru-guru kami yang mendampingi kami dan juga orang tua kami yang mendampingi kami, yang selalu mendukung kami untuk kami boleh sekolah dengan baik. Tuhan, tolong berkati orang tua kami dan juga guru-guru kami semua di dalam setiap pekerjaan tugas tanggung jawab mereka hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan menolong kami, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.